Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Lukmanul Hakim, STMPD, selaku dosen pengampu pengembangan asesmen anak usia dini dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi dengan NIM F112222010006. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kasus yang berkaitan dengan pengembangan asesmen anak usia dini. Kasus pertama yang saya ambil yaitu kesulitan guru dan tantangan dalam mengevaluasi perkembangan aspek-aspek anak usia dini. Perlu diketahui, proses evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain sesuai urutannya dari prinsip tekniknya. Semua pendidik melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, dasar, dan menengah. Namun pada kenyataannya, tidak semua pendidik mampu untuk melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana yang seharusnya outputnya sama dengan tujuan yang telah menjadi tolak ukur dari semua kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Apa yang dinilai dan dievaluasi oleh guru pada pendidikan anak usia dini? Yang dievaluasi oleh guru ialah indikator pencapaian anak usia dini yang mencakup aspek perkembangan. Aspek-aspek tersebut terdapat 6. Di antara aspeknya nilai agama dan moral atau 6. Yang kedua aspek bahasa. Yang ketiga aspek kognitif. Yang keempat aspek fisik motorik. Dan yang kelima aspek sosial emosional. Dan yang keenam aspek seni. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dalam proses pembelajaran PAUD. Kemampuan pendidik anak usia dini dalam mengukur dan menilai pengembangan anak usia dini masih tergolong kategori rendah. Ia tidak bisa mengembangkan instrumen untuk mengevaluasi perkembangan anak usia dini. Ini berakibat pada laporan evaluasi perkembangan tidak berdasar hasil asesmen yang baik dan autentik. Dari hasil analisis yang saya buat, yaitu yang menjadi kesulitan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu dalam pembelajaran tematik masih mengalami kesulitan dalam pengembangan aspek seni karena kurangnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran bervariasi untuk mengembangkan fantasi dan kreativitas dalam membuat suatu karya seni. Sedangkan kelima aspek yakni aspek kognitif, aspek 6, dan aspek sosial emosional, aspek fisik motorik, dan aspek bahasa sudah dapat dilihat dari tahapan kegiatan pembelajaran. Menurut saya, dalam pendekatan saintifik, guru masih mengalami kesulitan dalam menyediakan sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan tema dan subtema secara nyata. Terlihat dari penyediaan media yang masih berupa gambar-gambar sederhana seperti gambar manusia, gambar binatang, gambar tumbuhan. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, biaya, dan fasilitas sekolah membuat guru kurang memfasilitasi sumber belajar dan media pembelajaran anak-anak. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang penilaian holistik. Banyak guru lebih memilih melakukan penilaian setiap 1 bulan sekali atau bahkan di akhir semester sehingga kuantitas siswa atau anak yang banyak. Ini sangat berpotensi dan berpengaruh juga pada proses evaluasi. Dengan adanya analisis dari penelitian ini yang telah dilakukan saya sebelumnya, diharapkan para guru sadar dan semangat untuk belajar dan mengasah kemampuan untuk mengembangkan kompetensinya khususnya dalam konteks pedagogik. Hal ini merupakan upaya dalam memperbaiki kualitas evaluasi perkembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ini selaras dengan perkembangan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif. Nah,
Kasus yang kedua, saya mengambil masalah tentang pengembangan asesmen anak usia dini di lingkungan PAUD. Nah, mengembangkan asesmen merupakan pengembangan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru karena asesmen merupakan bagian integral dalam pembelajaran. Terdapat beberapa fenomena di lapangan tentang rendahnya kompetensi guru dalam menilai pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ternyata terdapat 3 standar yang dimiliki nilai rendah dibanding dengan standar yang lainnya, yaitu standar pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Pada kesempatan ini, saya mengambil pada standar penilaian, karena penilaian ini merupakan aspek yang menentukan dalam mengambil keputusan tentang pencapaian perkembangan anak. Apabila guru kurang menguasai konsep dan keterampilan tentang penilaian dan asesmen, maka akan berakibat fatal terhadap masa depan anak, terutama menstimulasi potensi anak dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Apabila hal tersebut berlangsung secara terus-menerus, secara otomatis akan merusak masa depan anak, sekaligus merusak generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang. Nah, adapun kendala atau hambatan yang dirasakan oleh peserta atau guru dalam mengembangkan instrumen penilaian adalah masih kesulitan dalam membuat rubrik dalam pedoman penilaian. Nah, berdasarkan hasil menunjukkan adanya kontribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terhadap peningkatan kemampuan peserta dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru yang profesional. Nah, dapat disimpulkan secara signifikan dalam pemahaman dan pengetahuan tentang penilaian, sedangkan aspek untuk keterampilan dalam mengembangkan instrumen penilaian anak usia dini berada pada kategori baik. Nah, diharapkan guru perlu memperluaskan materi pengembangan asesmen anak usia dini kepada lembaga PAUD masing-masing secara terus-menerus sehingga menjadi bagian integral dari pelaksanaan peran guru dalam pembelajaran. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Nur Ilahi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.